Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, ada baiknya jika kita membaca doa belajar bersama agar kegiatan ini menjadi lebih berkah. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita sembari mengucapkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari pelajaran baru, yaitu tentang mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya, dengan sub pelajaran mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi suatu kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu atau orang yang baru kita temui, maka hal pertama yang akan kita tanyakan pasti namanya. Begitu juga ketika kita ingin mengenal Allah, maka kita harus tahu nama-nama Allah. Nama-nama Allah disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama baik bagi Allah yang memiliki jumlah 99. Asmaul Husna ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya berbunyi, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf ayat 180. Pada pembelajaran hari ini hanya ada 4 yang akan kita bahas, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Marilah kita simak penjelasannya berikut ini. Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Hal ini bermakna bahwa Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluk, sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat Yunus ayat 56 yang artinya, Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kematian akan datang menghampiri makhluk yang bernyawa. Kematian datang tanpa memandang usia dan juga agama. Maka dari itu, sudah sepatutnya lah kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Pun hikmah meyakini Allah Al-Mumit. Yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah. Kedua, tidak bersikap sombong. Dan ketiga, menjaga diri agar selalu taat kepada Allah. Al-Hayyu. Al-Hayyu memiliki arti Allah Maha Hidup. Hal ini bermakna bahwa Allah memberikan kehidupan atau nyawa kepada semua makhluk-makhluknya. Dan Allah adalah zat yang akan tetap hidup meski semua ciptaannya binasa. Wahai anak-anakku, kehidupan dan kematian
Sesungguhnya mutlak berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak ada zat yang dapat menandinginya. Sebagai contoh, banyak sekali orang-orang yang sakit, bahkan masuk ke dalam rumah sakit, tetapi saat keluar ia sehat walafiat. Namun sebaliknya, ada juga orang yang segar bugar, lalu tak lama kemudian kita mendengar kabarnya bahwa ia meninggal dunia. Asmaul Husna Al-Hayyu disebutkan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 2, yang artinya berbunyi, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Adapun cara-cara mengimani Allah Al-Hayyu: pertama, selalu memelihara diri sendiri, seperti dengan cara makan makanan yang sehat dan juga menjaga kebersihan. Lalu yang kedua, selalu membantu kelangsungan hidup orang lain, seperti dengan cara berzakat dan juga membantu orang-orang yang kesusahan. Al-Qayyum. Al-Qayyum mengandung arti bahwa Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Meskipun semua hal yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah, tetapi Allah dapat mengurus semuanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Melalui sifat Al-Qayyum, Allah mengajarkan manusia agar tidak selalu bergantung kepada orang lain. Adapun cara meneladani bahwa Allah itu Al-Qayyum ialah dengan bersifat mandiri. Misal, merapikan tempat tidur sendiri serta merapikan alat tulis sekolah sendiri. Ingat, semandiri-mandirinya manusia pasti masih tetap butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ahad. Al-Ahad bermakna Allah itu Esa, Maha Tunggal, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Bukti Allah itu Al-Ahad adalah Allah tidak mempunyai anak dan juga tidak diperanakkan. Adapun dalil yang menyebutkannya terdapat di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Berikut cara-cara meyakini Allah itu Al-Ahad. Yang pertama, selalu beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh menyembah selain Allah, pergi ke dukun, ataupun kita melakukan sifat riya. Ingat, tidak boleh. Demikianlah penjelasan Bapak mengenai materi hari ini. Semoga anak-anak sekalian dapat mengerti dan memahaminya. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.